doa dalam nama Bapa, Anak, atau Roh Kudus? Mari kita bahas bicara teologi yang real untuk hidup yang nyata. Sebagai orang Kristen, tentunya kalimat familiar bagi kita adalah doa merupakan napas hidup orang Kristen. Tokoh reformator Martin Luther pernah berkata, doa itu diarahkan kepada Bapa dalam Anak dan dalam pertolongan Roh Kudus. Sementara John Calvin berkata bahwa doa itu berasal dari Bapa, dimungkinkan dalam Anak, dalam pertolongan Roh Kudus. Maka mari kita perhatikan diagram tersebut. Di sini ada Roh Kudus, ada orang percaya, Anak, dan juga Bapa. Dalam Roma 8 ayat 26 kita bisa melihat bahwa Roh Kudus nyatanya adalah penolong kita, penuntun kita untuk bisa berdoa. Roh Kudus ini juga yang mendorong kita untuk kita berseru kepada Tuhan dan membuat iman kita meyakini bahwa doa-doa kita telah didengar oleh Allah. Tetapi perlu juga kita ketahui bahwa di dalam Yesus, Yesuslah yang menjadi pengantara kita untuk doa kita bisa berkenan kepada Allah. Dalam Yohanes 16 ayat 23 dan juga dalam Yohanes 17 ayat 3. Mengapa Yesus harus menjadi pengantara kita? Karena memang kita tidak layak untuk menghampiri Allah, maka kita perlu pengantara di dalam Yesus. Dan Yesuslah yang menjadi pengantara kita sampai kepada Bapa. Sebab ketika kita beriman kepada Yesus dan kita berdoa dalam nama Yesus, maka setiap doa kita itu berkenan di hadapan Sang Bapa. Jadi, dalam kita berdoa, kita tidak perlu memusingkan dengan nama siapa kita akan berdoa. Tetapi yang pasti, kita harus dalam iman kepada Yesus dan dalam pertolongan Roh Kudus. Jadi, bagaimana menurutmu tentang doa? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan follow untuk tips Real Talk Teologia lainnya. God bless.